Set, annyeonghaseyo, Jinjiimida. Jadi di video kali ini, ya suasananya beda banget karena aku lagi di Tasik, di kampungnya suamiku. Ya udah jadi suami guys. Nah sebelumnya, maaf banget kalau emang suaranya itu rada gemak ya, karena aku kan di ruangan di kampung juga. Dan kalau dibuka pintunya tuh suara jangkrik itu masuk gitu. Jadi masih ada suasana-suasana desa gitu. Jadi ya mohon dimaklumi aja ya untuk video yang seadanya ini. Waktu itu 2 minggu kayaknya aku gak sempet konten. Itu karena aku lagi proses mau nikah. Pas banget lagi proses ribet-ribet nih mau nikah gitu kan. Banyak banget yang nge-tag nih soal masalah-masalah tentang bullying di Korea. Apalagi bullying ini menyangkut para aktor maupun idol. Dan kali ini aku mau ngebahas siapa aja sih yang terlibat kasus bullying ini nih, dan apa sih dampaknya untuk mereka juga. Kalau gitu, mari kita cerita. Kayaknya kasus bullying ini nih bisa dibilang hal yang biasa didengar gak sih? Karena memang selalu terjadi di Indonesia maupun di Korea gitu, maupun di negara lainnya. Kayak aku tuh pernah kena bullying juga pas SD, terus SMA juga pernah dibully gitu loh. Dibully itu fisik aku, jadi dibully sama laki-laki dari angkatan aku soal fisik aku lah. Jujur itu sih sebenarnya rada ngeselin banget ya, apalagi aku sering banget dilabrak sama kakak kelas cewek. Gak ngerti lagi aku mah, kenapa sih kakak kelas tuh seneng banget ngelabrak adik kelas. Ini aku pernah gak ya? Aku lupa. Mungkin kalau emang ada yang pernah dilabrak sama aku, bisa komen di bawah. Dan jujur itu tuh apa ya, untuk korban bullying tuh ngerasa traumatik banget sih. Kalau aku pribadi sih ngerasa lebih susah untuk percaya lagi sama orang, apalagi sama teman. Biasanya aku tuh dibully karena dari fitnahan temen nih tentang aku lah, aib aku lah yang gak bener. Akhirnya aku dibully. Jadi oke, kita jangan bahas tentang masa lalu, kita mau bahas tentang idol ataupun aktor Korea ya. Nah, jadi baru-baru ini ada aktor muda yang bernama Jisoo. Jisoo ini lumayan lagi naik daun nih sekarang. Yang ternyata zaman dulunya waktu pas sekolah, kisaran SMP gitu, tahun 2006 sampai 2008-an, dia pernah melakukan bully ke teman sekolahnya. Dan bahkan ada korban yang mengaku pernah dilecehkan sama si Jisoo ini. BTW ini Jisoo bukan Jisoo Blackpink ya. Nah, kronologinya kurang lebih tuh kayak gini. Jadi pada tanggal 2 Maret itu ada unggahan dari anonim yang mengaku nih kalau dia adalah teman sekolah Jisoo saat SMP, jadi kisaran 2006-2008 tadi tuh. Nah temennya ini bilang kalau si Jisoo bandel banget waktu zaman sekolah. Ya kalau bahasa kasarnya preman lah gitu, kayak jagoan sekolah. Itu kata si anonim itu. Nah dia ngomong gini nih, saya adalah teman sekelasnya di sekolah menengah Sorawol dari tahun 2006 sampai 2008. Kim Jisoo ya, nama asli dari si Jisoo ini, ada di TV, berpura-pura bersikap baik dengan senyum khasnya, tapi dia tidak lebih dari pelaku kekerasan sekolah, gangster, atau pengganggu. Jadi apa ya, si teman SMP-nya ini tuh korban bullyingnya si Jisoo. Dan nggak si Jisoo tuh kayak sosok baik di kamera segala macam. Padahal mah sebenarnya kan orang bisa berubah ya. Kayak yang tadinya jahat bisa jadi baik. Mungkin karena balik lagi ke si korbannya punya rasa trauma, sekalinya ngeliat muka dia di TV tuh kayak langsung keinget. Sedangkan di TV tuh si Jisoo-nya baik banget gitu loh. Nah Jisoo ini gak cuma sendiri guys. Jadi Jisoo ini punya geng. Si Jisoo dan geng ini dia tuh sudah terbiasa melakukan rutinitas untuk ya malakin lah atau melakukan ya bully-bully lah gitu loh. Terus katanya pernah ada nih yang gak sengaja nabrak dia. Ya seorang itu nabrak dia dan gak tahu nih apa yang si Jisoo ini lakuin ke orang itu. Tapi orang itu tuh gak boleh lagi ketemu mereka. Gak ngerti sih, maksudnya mungkin diancem kali ya, kayak sinetron kayak awas aja lo ketemu gue lagi gitu. Bisa jadi gitu kan. Nah karena postingan ini, agensinya si Jisoo itu tuh melakukan investigasi. Ya kalau kalian tahu agensinya KIS atau apalah, kalau aku salah kalian bisa komen di bawah. Tolong dikoreksi ya guys. Kayak si agensinya ini tuh melakukan investigasi karena ngerasa bener gak sih talent gue kayak gini. Karena kan yang ngomong itu anonim ya guys, jadi nggak bisa langsung dipercaya, harus ada bukti-bukti kuatnya. Dan pada tanggal 4 Maret kemarin si Jisoo ini akhirnya kayak klarifikasi di Instagram dengan menulis surat. Nih aku bacain ya suratnya ya. Saya ingin meminta maaf dengan tulus kepada mereka yang telah saya sakiti. Saya tidak bisa berkilah atas tindakan masa lalu, itu tidak bisa dimaafkan. Jauh di lubuk hati saya selalu menyimpan rasa bersalah dan penyesalan
penyesalan yang tidak dapat diubah. Dengan kecemasan menghantui saya selalu ditekan oleh masa lalu saya yang kelam. Saya memohon maaf kepada mereka yang pasti sangat terluka melihat saya berakting, dan saya akan merenungkan tindakan masa lalu saya yang tidak dapat dimaafkan dan bertaubat. Berarti kan dia ngaku itu, dia pernah melakukan itu dan dia berusaha untuk menutupi masa lalunya dan melangkah untuk menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Cuman ya kalian tahu sendiri Kinats gitu gimana kalau misalnya ada artis atau idol yang punya masa lalu kelam, blacklist. Si Jisoo ini lagi main drama apa ya? Where the Moon River Where the Moon Rises. Itu dah pokoknya ya. Yang lagi proses syuting nih udah 95% jadi ya dia terpaksa untuk mengundurkan diri daripada nanti karena kesalahan Jisoo ini yang ngebuat dramanya itu ratingnya turun segala macem dan menyebabkan kerugian untuk si drama ini gitu loh. Dia punya niat baik dengan cara mengundurkan diri dari drama tersebut dan akhirnya drama tersebut diulang. Gimana guys pendapat kalian guys? Kalau aku sih jujur ya mungkin itu masa lalu lah. Seenggaknya kan sekarang ini dia tidak begitu gitu loh. Dia tidak sombong jadi artis tuh ya. Gue juga gak tahu di belakang gimana. Cuman gak mau netting gitu kan, gak mau negative thinking, dan gue ngerasa kayak ya udahlah yang penting lo sekarang baik segala macam. Tapi tidak untuk Kinats, tidak untuk Korean netizen. Oh ya kalau bahas-bahas Korean netizen udahlah guys daripada di blacklist gitu kan. Tapi emang Korean netizen itu lebih dari netizen Indonesia guys. Karena dia bisa ngorek-ngorek masa lalunya artis tuh sedalam itu sampai lo tuh tahu kalau misalnya dia itu pernah melakukan sedikit kesalahan yang ngebuat tuh karirnya jatuh. Betul bahaya. Coba kalau di Indonesia, aib masa lalu gitu kan dinaikin viral malah diundang TV. Sih perbedaannya gitu guys. Nah sebelum kasus Jisoo ini, jadi ada juga yang namanya Sujin dari Girl Band G Idol. Ya kalian pasti tau lah Girl Band G Idol. Yang kurang lebih tuh kasusnya sama guys. Jadi terjadinya pas SMP juga. Nah ada yang bilang gini kalau dia itu pernah ya melakukan bullying juga. Terus kayak di SMP dia ngerokok juga. Sebenarnya di Korea ya itu kalau beli rokok harus ada ID card khusus, KTP gitu untuk beli rokok. Jadi mungkin dia bisa nyuruh orang lain untuk beliin rokok karena aku pernah jadi korbannya. Jadi aku kenal sama teman aku yang dia orang Korea. Jadi waktu itu kan aku lagi di pantai Gongali ya. Terus kayak mau foto, aku minta tolong fotoin dia gitu kan. Boleh minta tolong fotoin nggak? Fotoin gitu. Jadi situ kenalan tuh. Oh ternyata dia dongseng kayak adean gitu lah. Deket banget, deket. Ternyata aku dimanfaatin untuk beliin dia rokok doang. Karena kan aku tuh punya KTP ya udah legal gitu kan. Jadi aku bisa beli. Nah nunjukin KTP, oke, ambil. Karena kalau misalnya ketahuan, misalnya ada salah satu Alfamart, contohnya Alfamart ya. Kalau di Korea kan Siu. Di Siu ini jual rokok kepada anak di bawah umur. Jadinya kena sanksi. Yang Siu-nya ini Alfamart gitu dah kena sanksi menjual rokok untuk anak di bawah umur. Gak boleh jual rokok dulu selama sebulan kalau nggak salah, dan ada dendanya juga. Aku kurang tahu dendanya berapa, kalau kalian tahu kalian bisa komen di bawah. 1, 2, 3. Oke, lanjut aja ya. Nah karena kasus Sujin ini si Cube Entertainment akhirnya si agensinya ini ngelakuin investigasi lah. Bener gak sih Sujin tuh ngelakuin ini? Nah karena investigasi lagi berlanjut, si Sujin ini akhirnya vakum lah dari grupnya dulu sementara. Tapi ya upaya untuk nyari-nyari bukti, karena kan itu udah lama banget yang terjadi bullyingnya gitu kan. Dan mungkin zaman dulu tuh belum ada sosial media atau video gitu loh, ngerti gak sih? Mungkin ada lah megang HP, tapi kalau umur SMP ya gue nggak tahu ya. Di Korea tuh SMP udah pada megang HP nggak tahun itu 2006-2008 gitu kan. Kalau gue dulu 2006-2008 megangnya Asia. Ya pokoknya gitu deh, HP-nya tuh nggak canggih banget gitu kan. Jadi apa-apa nggak bisa langsung videoin gitu, enggak. Jadi susah banget nyari buktinya. Terus juga si korbannya itu jadi dimintain klarifikasi, jawabnya ngelantur yang pertama. Yang kedua nggak mau diketemuin sama si Sujin. Si Cube Entertainment ini kan mau ngelakuin investigasi gitu kan. Jadi karena nggak kurangnya bukti, malah ditemuin mereka berdua kayak penyelesaiannya maunya gimana atau kenyataannya tuh gimana. Tapi si korban ini nggak mau, entah dia punya trauma atau entah dia bohong, antara kedua itu. Soalnya waktu itu sempat ada, bukan bukti sih ya, tapi ada yang ngomong kalau posisinya Sujin itu lagi berantem. Jadi kayak sama-sama nyaut nih, bukan bully. Kalau bully kan gini ya, ada satu orang yang tertindas gitu. Yang tertindas, jadi satu orang nih majok gelut, ya kan, yang satunya ini diem, takut, sampai disiramin lah kayak gue dulu SD, itu gue disiram di kamar mandi tau nggak? Wow, ya pokoknya gitulah. Beda kalau berantem itu kan saut-sautan, adanya kayak perkelahian. Ya gue nggak tahu ini masuknya bully juga tuh gimana. Kalau kalian
tahu tentang bedanya berantem sama bully, kalian bisa komen juga di bawah. Udah gitu, kasus saya itu sempat reda, kasus Sujin ini sempat reda karena kurangnya bukti. Cuman tiba-tiba ada satu orang lagi yang update, kayak satu oknum juga yang anonim juga update kalau misalnya bener Sujin tuh bla 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 gitu kan. Tapi ada beberapa temennya Sujin tuh yang ngebela Sujin. Nah ini tuh masih kontroversial guys. Terus juga aku kan buat videonya ini tanggal 9 Maret ya. Nah kalau misalnya ada ternyata berita-berita kelanjutannya, aku belum cek lagi karena memang lagi di luar kota juga, lagi sibuk juga. Kalau memang ada lanjutannya, kalian bisa komen juga di bawah untuk bantuin aku ngelanjutin kasus Sujin ini akhirannya gimana. Kita tuh nggak bisa yang namanya ngereda bully di Indonesia, apalagi nggak bisa yang namanya ngeredain pembulian gitu. Karena bully itu cuma bisa diatasi sama diri sendiri guys. Jadi semoga kita semua nih dijauhkan dari orang-orang yang ngebully kita, dan kita juga dijauhkan dari sifat-sifat yang pengen ngebully orang. Pokoknya bully itu tidak baik, apapun metodenya, apapun caranya, itu tidak baik. Kecuali bercanda, niat kita bercanda, tapi ternyata kelebihan ya kita bisa minta maaf. Kalau misalnya kalian juga lagi dibercandain, tiba-tiba keterlaluan bercandanya, kalian bisa negor, jangan bercanda gini dong, kelewatan, atau gue sakit hati nih, lo kayak gini gitu. Lebih baik diomongin. Kalau bully kan ya kayak gue zaman SD disiramin di WC. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bisa dijadiin pelajaran juga buat kalian. Dan kalau misalnya aku ada salah-salah kata, mohon maaf. Oke, jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok aku, karena di situ aku sering share hal berbau Korea atau kasus-kasus juga. Atau kalian juga bisa DM aku untuk kasus-kasus menarik apa aja sih yang pengen aku bawain. 여러분, 구독과 좋아요 잊지 마세요.